Apakah selalu, seterus terang ini? Qigui mengajak Wen Ruan berkeliling ke seluruh institut dan menjelaskan cara kerja di sana secara rinci. Setelah itu, dia berbalik dan berbicara pada Wen Ruan yang terus mengikutinya dengan diam. Begitu saja, kalau ada sesuatu yang tidak kau mengerti, kau bisa bertanya sekarang. Ada senyum lembut di sudut bibir Wen Ruan. Daripada sekarang, aku ingin mengajukan pertanyaan pada Profesor Qi nanti saja. Qigui sedikit mengernyit, kalau kau tidak mengajukan pertanyaan sekarang, lalu apa yang akan kau lakukan nanti? Wen Ruan terdiam, senyum di bibirnya sedikit membeku. Profesor Qi ini, sepertinya tidak seperti yang dia bayangkan. Qigui selesai menjelaskan pekerjaan yang harus Wen Ruan lakukan dan memerintahkan asisten di belakangnya untuk membawa Wen Ruan ke laboratorium. Setelah itu, dia langsung pergi. Seluruh proses pengenalan terlihat sangat formal dan sama sekali tidak ada emosi yang berlebihan. Ini adalah pertama kalinya Wen Ruan diperlakukan begitu kejam oleh orang lain. Dia membeku di tempat dan bertanya kepada asisten itu, Profesor Qi ini. Apa dia orang yang begitu? Terus terang. Ini adalah pertama kalinya asisten itu melihat dewa legendaris secara langsung. Selain bersemangat, dia dengan ramah menjelaskan, Profesor Qi mengatakan bahwa dia akan menendang siapapun yang berani menghalangi proses penelitian, jadi kau harus berhati-hati. Wen Ruan memandang asisten itu dengan kekaguman di wajahnya dan dia tidak tahu apa asisten itu berbicara seperti itu dengan sengaja atau tidak. Tugas Wen Ruan mirip dengan Si Liyun dan keduanya berbagi laboratorium. Begitu dia masuk, Si Liyun mau tidak mau memegang mesin di depannya dengan gugup. Dia berdiri di depan meja kerja dan mendengarkan suara Wen Ruan yang indah dan lembut. Wen Ruan berterima kasih kepada asisten itu dan perlahan berjalan ke sisinya. Aroma obat samar-samar tercium dari tubuh Wen Ruan membuat pikiran Si Liyun tidak tahan untuk tidak linglung. Dalam keadaan linglung seperti itu, dia mendengar Wen Ruan menyapanya, Halo, aku Wen Ruan. Si Liyun menoleh dengan cepat dan tersenyum anggun, Halo, aku Si Liyun dari China, aku baru saja dipromosikan menjadi akademisi beberapa waktu lalu. Dia berkata seperti itu untuk mengisyaratkan bahwa dia memiliki gelar yang lebih tinggi dari Qigui. Mata Wen Ruan berbinar. Sebelum Si Liyun menjadi sangat gembira, dia mendengar Wen Ruan bertanya, kau dan Profesor Qi berasal dari negara yang sama. Jadi kau pasti mengenalnya dengan baik. Kalau kau punya waktu bisakah kau memberitahuku? Aku akan mentraktirmu minum kopi. Si Liyun tercengang. Wen Ruan hanya mendengar ungkapan, dari China, ketika Si Liyun menyebutkan dengan gelar akademisinya. Dia menggigit bibirnya dan mencoba yang terbaik untuk mempertahankan penampilan yang elegan dan sopan di depan Wen Ruan. Oke. Tapi Profesor Qi selalu serius, seperti seorang guru kecil. Biasanya dia hanya mau berhubungan dengan ahli terkenal atau para kepala keluarga kaya. Dia tidak banyak berkomunikasi dengan rekan-rekan sebayanya. Petik 2. Kata-katanya itu tidak hanya menyiratkan bahwa Qigui memiliki kepribadian yang kaku dan tidak mudah bergaul, tetapi juga menyiratkan bahwa Qigui itu sombong dan hanya bergaul dengan orang-orang besar yang berguna baginya. Wen Ruan tersenyum dan berkata, dengan bakatnya, tidak heran kalau teman sebayanya tidak dapat mengikuti pemikirannya. Senyum di wajah Si Liyun muncul dengan sedikit enggan, iya. Setelah menambahkan dua kalimat dengan acuh tidak acuh, Si Liyun membuat alasan untuk bekerja dan kembali ke meja kerjanya. Di permukaan, dia sibuk dengan pekerjaannya, tetapi dia merasa ada paku yang tertancap dalam hatinya. Beberapa saat berlalu. Tidak terasa, hari pertandingan resmi Liga Dunia telah tiba. Kyle, Lu Yu, dan Ristas tiba di arena lebih awal. Karena mereka terlambat menandatangani kontrak dengan klub Deat, jadi klub tidak punya waktu untuk mendaftarkan tim World ke divisi mereka di acara kali ini. Kyle, Lu Yu, dan Ristas masih harus tetap pergi ke area pertandingan yang telah diatur untuk mereka sebelumnya dan bukan area kompetisi eksklusif klub Deat. Tamparan pertama. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa divisi mereka tidak dapat diubah, klub Deat memiliki semua teknisi, tim pemeliharaan, dan pelatih yang dibutuhkan oleh tim. Truk dengan semua alat dan suku cadang yang diperlukan seperti ban mobil, diparkir tidak jauh dari area kompetisi tim World. Tim teknisi, pemimpin tim pemeliharaan, dan pelatih semuanya menunggu di area kompetisi lebih awal. Begitu Kyle, Lu Yu, dan Ristas datang, para rombongan saling menyapa sebentar, lalu tim pemeliharaan langsung mengecek mobil Lu Yu dan Ristas sebelum mereka balapan. Tim teknisi membawa Lu Yu dan Ristas ke dalam ruangan kecil yang terkunci di belakang. Mereka lalu menyalakan komputer dan menunjukkan pada Lu Yu serta Ristas data pengemudi tim lainnya dan memberitahu mereka strategi yang telah disesuaikan sebelumnya. Semuanya terorganisir dengan baik. Sama sekali tidak ada omong kosong dan semua orang memasuki mode kerja dalam sekejap. Kyle melihatnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hatinya. Bisa ditebak dari klub super yang dikenal sebagai penguasa dunia balap. Ini saja sudah cukup untuk membunuh klub tempatku dulu berada. Di masa lalu, meskipun efisiensi kerja klub sangat tinggi, selalu ada orang yang menipu dan memainkan trik. Mereka tidak bisa melakukannya dengan satu perintah saja supaya semua orang segera bekerja. Hanya saja, pembalap lain dari tim belum datang. Kyle tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik dari kejauhan dengan cemas. Sebelumnya,
Tang Seng mengatakan bahwa mereka telah mengatur untuk bertemu dengan pembalap baru, tetapi sampai hari ini, dia belum menerima pemberitahuan dari Tang Seng dan dia tidak tahu bagaimana situasinya. Pertandingan resmi berbeda dari babak kualifikasi. Babak kualifikasi lebih bersifat menilai kinerja, mereka akan mengeliminasi sekelompok tim dan klub terburuk. Perlombaan resmi membutuhkan kerjasama tim yang cukup, jika tidak mungkin untuk lebih unggul dari tim lain. Sekarang permainan akan segera dimulai. Namun, mereka bahkan tidak tahu siapa rekan satu tim baru mereka, yang pasti akan mempengaruhi kualitas pertandingan. Di sisi lain, Maxi dan Rex sedang duduk di area kompetisi klub mereka sendiri dan memandang Lu Yu dari kejauhan. Keduanya sedikit terkejut, Kyle sudah kehilangan semua uangnya dan masih ingin bertanding. Dia bahkan memiliki tim belakang layar profesional juga. Gaji teknisi dan tim pemeliharaan tidak sedikit, setidaknya beberapa ratus ribu USD per orang. Umumnya, tim atau klub kecil bahkan jika mereka dilengkapi dengan tim belakang layar, mereka akan berusaha mengurangi jumlah orang sebanyak mungkin. Ada 7 atau 8 orang di setiap tim, dan bahkan ada banyak tim yang hanya memiliki 5 atau 6 orang anggota tim belakang layar. Tetapi jumlah total teknisi dan tim pemeliharaan di tim Kyle setidaknya ada 30 orang. Itu sangat mengejutkan bagi Maxi dan Rex. Setelah pulih dari keterkejutan mereka, Maxi tersenyum acuh tidak acuh. Aku dengar Cigui memperkenalkan mereka ke klub kecil. Yah, untuk klub kecil semacam itu, tim Kyle masih dianggap setingkat dewa. Jadi sangat normal kalau mereka mendapatkan dukungan sebesar itu. Rex juga tersenyum, sepertinya klub itu masih mengacu pada Lu Yu untuk menghasilkan uang. Aku benar-benar tidak tahu, harus bersimpati dengan tim World yang bermartabat itu merosot jadi menandatangani kontrak dengan klub kecil, atau bersimpati dengan uang klub itu yang akan terbuang sia-sia. Maxi menimpalinya, bagaimana lagi, dengan kondisi mereka sekarang, klub besar mana yang cukup bodoh untuk menandatangani kontrak dengan mereka. Kau lihat saja tim mereka hanya memiliki 2 orang, Lu Yu dan Ristas. Sepertinya, klub kecil itu bahkan tidak bisa menandatangani kontrak dengan pembalap profesional, bahkan mungkin saja mereka baru mulai. Sebelum dia selesai bicara, tidak jauh tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari arena. Pada saat yang sama, para penggemar klub Deat juga berdiri dalam sekejap dan berteriak dengan penuh semangat ke arah suara gemuruh itu. Mengejutkan seluruh arena, penggemar klub Deat selalu menjadi penonton yang paling banyak menonton pertandingan secara langsung. Begitu mereka membuat suara, seluruh penonton meledak dalam sekejap. Maxi dan Rex yang ikut serta dalam pertandingan setiap tahunnya sudah terbiasa. Pembalap nomor 1 klub Deat datang. Maxi melihat ke arah suara tadi dengan kagum, gaya mengemudi Yaheng masih sangat eksplosif. Aku dengar dia meninggalkan tim sebelumnya tahun ini dan dia tidak tahu harus pergi ke tim mana. Klub Deat memiliki lebih dari belasan tim dan Yaheng selalu memilih tim mana yang ingin dia tuju. Bagaimana lagi, dia adalah kartu AS di klubnya, jadi dia bisa melakukan apapun yang dia suka. Rex juga melihat ke arah sana. Mereka melihat mobil balap berwarna ungu tua milik Yaheng melaju dengan kecepatan tinggi, diikuti oleh 5 atau 6 mobil balap. Mereka tidak terlalu terkenal, tetapi kekuatan mereka juga diakui oleh Federasi Balap Internasional. Tepat ketika Maxi dan Rex berpikir bahwa mobil Yaheng akan melaju kencang ke area kompetisi klub Deat, mereka melihatnya membuat kibasan ekor yang indah di depan area kompetisi tim World dan berhenti dengan mantap. 5 atau 6 mobil di belakangnya juga semua berhenti. Pria dengan postur tinggi yang mengenakan setelan balap berwarna ungu tua turun dari mobil. Dia menyapa orang yang bertanggung jawab atas tim pemeliharaan dan berjalan menuju Kyle. Pembalap lain juga turun dari mobil satu persatu dan mengikuti Yaheng menuju tim Kyle. Tim pemeliharaan lainnya akan melakukan pemeriksaan prabalapan pada mobil-mobil ini secara terpisah. Maxi dan Rex tertegun melihatnya. Mantan anggota tim World yang duduk di belakang dan hanya bisa menjadi pembalap pengganti juga sama terkejutnya. Area kompetisi tim World, Kyle memperhatikan Yaheng dan yang lainnya datang ke arahnya dan sedikit tercengang untuk beberapa saat. Meskipun Tang Seng mengatakan bahwa dia akan diberi beberapa pembalap yang baik dan mereka akan membuat publisitas besar untuk kembalinya tim World dan Lu Yu. Namun, jagoan klub Deat, Kyle bahkan tidak berani untuk membayangkannya sebelumnya. Meski demikian, peringkat internasional seperti Ben Frani di peringkat pertama dan Lu Yu di peringkat kelima, sebenarnya diumumkan secara resmi setiap tahun berdasarkan statistik voting penggemar. Dan alasan mengapa Yaheng tidak ada dalam daftar itu bukan karena dia tidak bisa masuk dalam daftar, tetapi karena dia tidak perlu. Ketika seseorang sudah sampai di posisi ini, orang itu sudah tidak perlu lagi mengandalkan suara penggemar untuk menstabilkan peringkat untuk membuktikan sesuatu. Sama seperti bintang film dan ratu film yang kuat di industri hiburan. Tidak peduli seberapa rendah peringkat nama mereka di internet, selama film yang mereka ikuti akan selalu menjadi film utama di box office dan memiliki tingkat kehadiran penonton yang tinggi, itu sudah membuktikan kalau mereka sangat hebat. Setiap tahunnya, selama Yaheng berpartisipasi dalam acara tersebut, para penggemarnya bisa sampai menempati 2/3 dari jumlah penonton. Gaya mengemudi Yaheng meledak dan dia juga orang yang sangat ceria. Setelah menemukan Kyle, dia tersenyum dan berkata, "Manajer Tang memberitahuku bahwa tahun ini aku akan tinggal di tim World selama setahun. Aku kemarin masih ada urusan di negara Y, jadi aku baru bisa kembali hari ini. Tapi kau tidak usah khawatir tentang balapan nanti,
meskipun aku belum pernah bekerja sama dengan Lu Yu, aku sudah sangat akrab dengan gaya balapnya, itu pasti tidak akan jadi masalah untuk kita bekerja sama nanti. Kyle menjawab seadanya, oke. Di hadapan pria besar ini, dia sama sekali tidak berani memerintah. Setelah Yaheng dan Kyle mengucapkan beberapa patah kata, dia menelepon Tang Seng lagi dan pergi ke ruangan kecil di belakang, untuk mendiskusikan taktik serta strategi dengan Lu Yu dan yang lainnya. Dia sama sekali tidak memiliki arogansi sebagai seorang jagoan. Dia sangat akrab dengan semua orang. Hanya dalam beberapa kata, dia benar-benar menganggap ini sebagai timnya sendiri. Anggota lain menyapa Kyle dan berjalan ke ruangan kecil itu. Untuk sementara waktu, Kyle berdiri di luar dengan linglung. Dia merasa jauh lebih baik ketika dia melihat bahwa ada Lu Yu dan Ristas yang sama terkejutnya di belakangnya. Dia melirik area tim Maxi yang tidak jauh dari tempat mereka dan tiba-tiba ingin melihat wajah tim Maxi saat ini. Harus sehati-hati mungkin, serendah hati mungkin. Sejak mereka melihat Yaheng dan Kyle berbicara, ekspresi Maxi dan Rex berubah. Keduanya telah berdoa dengan putus asa di dalam hati mereka karena segala sesuatunya tidak seperti yang mereka pikirkan. 1 menit sebelum balapan dimulai, melihat Yaheng dan Lu Yu muncul di area kompetisi tim World satu persatu, Maxi dan Rex benar-benar putus asa. Dalam pertandingan kali ini, dengan adanya partisipasi dari beberapa orang dari Yaheng, tim World dengan mudah memenangkan posisi pertama. Sesaat setelah peringkat keluar, panggilan telepon dari eksekutif puncak klub datang ke ponsel Rex dan Maxi. Maxi dan Rex tidak peduli lagi dan buru-buru mengangkat ponsel mereka dan pergi ke belakang panggung untuk menenangkan para manajemen senior. Di bangku pembalap, para pembalap yang sebelumnya meninggalkan tim World, semuanya menyesal setengah mati. Mereka tidak pernah menyangka bahwa tim yang awalnya tidak ada harapan akan berbalik dan berkembang lebih baik dari sebelumnya. Ristas yang bodoh dan keras kepala, yang sebelumnya diam-diam diejek oleh mereka, sekarang mengikuti di belakang Lu Yu dan menerima sorakan penonton. Jika saja, sebelumnya mereka lebih percaya pada Lu Yu dan manajer Kyle dan tidak pergi dengan begitu cepat, sekarang pasti mereka yang akan menerima kehormatan ini. Qigui tidak tinggal di arena lebih lama. Setelah menonton pertandingan, dia langsung pergi. Ketika Lu Yu dan Yaheng kembali, hanya Kyle dan staf klub Deat yang tersisa. Kak Chi sudah pergi. Lu Yu menyesal, aku padahal mau berterima kasih padanya. Yaheng mendengar nada bicara Lu Yu dengan sangat serius dan mau tidak mau bertanya-tanya, siapa Kak Chi itu? Dia adalah penyelamatku yang hebat, dia orang yang luar biasa. Lu Yu berkata sambil tersenyum, kalau bukan karena dia, aku mungkin sudah mati dan aku tidak akan bisa bertanding di sini. Apalagi sampai menandatangani kontrak dengan klub Deat. Benarkah? Yaheng mengangkat alisnya sedikit tidak percaya. Dia belum pernah mendengar tentang orang yang begitu kuat di negara M. Bawa aku bersamamu kalau kau ada waktu. Aku ingin bertemu dengannya juga. Lu Yu menjawab dengan semangat, oke. Aku akan bertanya pada Kak Chi dulu apakah dia ingin bertemu denganmu. Mendengar dia mengatakan ini, Yaheng bahkan lebih terkejut lagi. Apa ada orang di dunia balap yang menolak untuk bertemu dengannya? Qigui terbang kembali ke China keesokan harinya. Ketika proyek penelitian di negara M secara bertahap berada di jalur yang benar, dia tidak harus mengawasinya setiap hari. Dia dapat berlari di kedua ujung China dan negara M. Setelah berurusan dengan lembaga penelitian mereka sendiri, Qigui dan Su Wen menjelaskan tindak lanjut masalahnya dan pergi menemui Wu Ziyuan untuk makan serta mengobrol tentang situasi saat ini. Mereka juga mendiskusikan kesulitan dalam penelitian negara M. Lalu, dia pergi menemui kakek Fu dan nenek Fu dan pergi lagi ke tempat keluarga Han dan keluarga Shen untuk menemui mereka. Tidak terasa 2 hari telah berlalu. Meskipun Qigui masih rendah hati, dia tidak bisa menyembunyikan urusannya di negara M. Bahkan jika dia dengan sengaja membatalkan banyak pertemuan yang tidak perlu, masih banyak orang yang menunggu untuk bertemu dengannya. Setelah Qigui selesai, pelatih Kai mengirim pesan, Qigui, akhir tahun akan segera tiba. Ayo kita atur makan malam di sini, kita makan bersama, oke. Pelatih Kai adalah anggota tim nasional China. Untuk membalas budi, Qigui juga menandatangani kontrak untuk masuk ke tim nasional China dan hampir menjadi anggota penuh tim nasional. Qigui tidak siap untuk benar-benar berkembang di tim nasional dan dia tidak tertarik untuk mengembangkan hubungan dengan orang-orang di dalamnya. Qigui ingin menolak ketika dia melihat pesan itu. Pelatih Kai mengirim pesan lain, kau adalah kontributor utama di pertandingan latihan terakhir dan Biro Zeng secara khusus mengatakan bahwa kami harus menghubungimu. Kita cuma makan saja, oke. Pelatih Kai mengucapkan kata-kata itu dengan sehati-hati mungkin dan dengan serendah hati mungkin. Qigui tidak tahu harus bagaimana. Aku punya teman. Kalimat pelatih Kai dirancang begitu hati-hati hanya demi sebuah acara makan bersama. Jika Qigui menolak lagi, dia merasa sedikit keterlaluan. Qigui akhirnya membalas, oke, hanya makan saja. Pelatih Kai membalas lagi, jangan khawatir, aku tidak akan menyusahkanmu. Meskipun dia tidak terlalu memperhatikan dunia medis, reputasi Qigui benar-benar baik akhir-akhir ini dan dia juga mendengar tentangnya sedikit. Pelatih Kai tidak mengerti hal-hal spesifik yang terlalu profesional, yang dia tahu hanyalah Qigui tampaknya orang besar, sangat kuat, dan seorang pilar negara. Bagaimanapun, dia tidak memenuhi syarat untuk bisa menyusahkan Qigui.
Jika bukan karena fakta, bahwa pertandingan latihan terakhir kali semua karena Qigui yang melawan Ben Frani dan telah menyelamatkan nama baik tim balap China, tentu saja tidak mungkin jika makan malam tim tanpa Qigui, sang tokoh utamanya. Mau tidak mau dia dengan sungkan harus mengirimkan pesan itu. Setelah Qigui setuju, pelatih Kai mengiriminya waktu dan tempat untuk makan malam dan dia segera pamit undur diri. Waktu makan bersama diatur dalam 2 hari. Setelah Qigui membuat pengaturan untuk lembaga penelitian, dia pergi ke restoran yang diberitahukan oleh pelatih Kai padanya. Hampir semua orang telah tiba di restoran. Bai Youyu, pelatih Sun, dan manajer Qian semuanya ada di sana. Selain itu, meja untuk 10 orang juga diisi dengan anggota tim resmi lainnya. Melihat Qigui masuk, manajer Qian dan pelatih Kai segera berdiri dengan antusias dan menyambutnya di posisi khusus yang telah dikosongkan di sebelah kiri manajer Qian. Pelatih Sun dan Bai Youyu sama-sama terlihat tidak begitu senang ketika mereka melihat Qigui. Tapi, mereka tetap menjaga etika mereka dan menyapanya. Anggota tim lainnya juga berdiri dan menyapa Qigui. Setelah Qigui dan manajer Qian duduk, semua orang duduk dan melanjutkan obrolan sebelumnya. Ngomong-ngomong, apa ada di antara kalian yang tahu apa yang terjadi pada tim World kali ini? Aku ingin tahu apa Lu Yu benar-benar sudah pulih. Seorang anggota tim bertanya dengan cemas. Kali ini, Lu Yu terluka parah dan tim World memutuskan kontrak dengan klub lamanya. Tapi, mereka berbalik dan menandatangani kontrak dengan klub Deat. Ada banyak kegemparan di seluruh dunia, terutama Lu Yu, yang seharusnya cedera parah, tampil di Liga Dunia sebulan kemudian. Ini bahkan lebih menakjubkan dari sebelumnya. Kejadian ini menimbulkan spekulasi di antara banyak penggemar balap, dan tim profesional. Banyak orang yang menebak-nebak apa yang terjadi. Bagaimanapun, baik Lu Yu dan tim World semuanya adalah topik hangat di dunia balap. Sedikit masalah saja dapat dengan mudah menimbulkan sensasi, apalagi perubahan besar seperti sekarang. Hanya saja untuk cerita di dalam tim sebesar itu, kecuali orang-orang di dalam tim atau orang-orang yang memiliki hubungan dengan mereka, serta beberapa klub besar yang berpengetahuan luas, tidak mungkin orang lain bisa mengetahuinya. Melihat bahwa anggota tim resmi benar-benar khawatir, Qigui meletakkan sumpitnya dan berkata, "Jangan khawatir, dia. Aku tahu tentang ini." Bai Youyu tiba-tiba berkata sambil tersenyum dan menyela kata-kata Qigui, "Aku punya teman yang kebetulan berasal dari negara M. Dia juga mengunjungi Lu Yu dan berbicara dengan manajer Kyle, jadi dia sedikit tahu." Qigui kembali diam. Seseorang sudah menjelaskannya untuk Qigui, jadi Qigui tidak perlu repot-repot menjelaskan lagi. Anggota lain mendengar Bai Youyu mengatakan, dia tahu, dan semua langsung menatapnya. Bahkan pelatih Kai dan manajer Qian juga menoleh dengan penuh minat. Bai Youyu tidak menggantung rasa ingin tahu semua orang. Dia langsung tersenyum dan berkata, temanku adalah pembalap dari tim N sama dengan N. Menurut manajernya, Lu Yu terluka parah sebelumnya, bahkan rumah sakit terbaik di negara M menyerah pada penyembuhannya, tapi tidak tahu apa yang terjadi setelahnya, dia bisa pulih kembali. Selanjutnya 481 tidak usah.